我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan gak lupa juga terima kasih untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkanjut di mana Nalan Yanran terkejut karena Xiaoyan tiba-tiba datang dan muncul di hadapannya. Xiaoyan tersenyum sedikit saat ia melihat wajah cantik Nalan Yanran yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat ia bertanya apakah Yanran baik-baik saja. Tampaknya dendam di hati Xiaoyan saat itu telah benar-benar lenyap saat sekte Misty Cloud telah bubar. Xiaoyan bukanlah orang yang berpikiran sempit dan ia secara bertahap melupakan hal-hal tersebut. Di sisi lain, Yanran juga sedikit terkejut dengan cara bicara Xiaoyan yang berubah menjadi lembut. Ia jarang sekali melihat Xiaoyan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Terlebih, Yanran menyadari permasalahan apa yang telah terbentuk di antara mereka berdua termasuk dengan sekte Misty Cloud. Akhirnya Yanran pun segera pulih kemudian menjawab pertanyaan Xiaoyan bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Yanran segera berterima kasih. Di sisi lain, 3 orang pemuda segera berkata sepertinya teman ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang yang memiliki kecantikan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka pergi dari sini dengan segera. Tak lama setelah itu, Yanran segera berteriak memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati dan Xiaoyan pun seketika menoleh dengan pedang besar yang ditebaskan. Benturan segera terjadi di mana pedang Xiaoyan beradu dengan tombak yang dilemparkan oleh 3 pemuda tersebut. Setelah itu, tanpa basa-basi kilatan muncul di kaki Xiaoyan, lalu seketika ia pun tepat berada di hadapan 3 pemuda tersebut. Tinju Xiaoyan segera menghantam tubuh 3 pemuda tersebut hingga akhirnya terpental menghantam pohon di belakang mereka. Seteguk darah pun keluar dari mulut mereka bersamaan dengan Xiaoyan yang telah kembali ke samping Nalan Yanran. Melihat pergerakan Xiaoyan yang begitu cepat, seseorang lelaki yang berada di atas pohon pun segera turun. Si pria pun segera tertawa kemudian berkata bahwa hal yang baru saja ditampilkan tidaklah buruk. Si pria lanjut bertanya apakah ia sosok Xiaoyan yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion. Tak lama setelah itu, Yanran dengan lembut berkata kepada Xiaoyan agar ia berhati-hati karena pria di hadapannya sangatlah kuat. Xiaoyan pun mengangguk kemudian bertanya kepada Yanran mengapakah mereka menyerang dirinya. Yanran pun segera menjelaskan bahwa ada labirin alami di luar Heaven Eye Mountain. Jika seseorang tidak menyadarinya dan masuk, kemungkinan besar ia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi berakhir. Rubah putih psikis ini kebal terhadap labirin tersebut. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikuti pergerakan dari si rubah. Oleh karena itu, mereka menyerang Yanran karena mereka ingin merebut rubah putih tersebut. Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti setelah mendengar perkataan Yanran. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada labirin yang membingungkan di depan. Untungnya ia tidak menerobos masuk secara acak, dan jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan ia akan terjebak untuk waktu yang sangat lama. Di sisi lain, si pria yang mendengar perkataan Yanran segera berkata bahwa ia tidak tertarik dengan rubah putih miliknya. Namun ketiga orang ini yang membutuhkan rubah putih tersebut. Ia lanjut menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh tanah. Pria tersebut telah menginstruksikan dirinya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum mereka pergi. Ia dapat dengan mudah masuk ke dalam labirin dengan metode yang ia miliki, namun metode tersebut adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, ia hanya dapat mengandalkan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia tidak akan menyerahkan White Fox kepada mereka. Oleh karena itu, sebaiknya untuk saat ini mereka pergi dari tempat tersebut. Menanggapi perkataan Xiaoyan, si pria segera berkata bahwa ia orang yang bernama Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diperintah.
Di sisi lain, Yanran tanpa sadar berseru ketika perkataan si pria terdengar dan bertanya-tanya apakah ini adalah Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Sementara itu, Xiaoyan juga terkejut setelah mendengar nama pavilion musim semi kuning yang baru saja diucapkan Yanran. Xiaoyan pun tersenyum karena ia menyadari bahwa Xiaoyan telah bertemu 3 orang dari 4 pavilion di sepanjang jalan. Xiaoyan pun bertanya-tanya kapankah ia akan bertemu seorang lagi yang berasal dari pavilion bintang jatuh. Tak lama setelah itu, Yanran segera berkata kepada Xiaoyan mengapa ia tidak menyerahkan rubah putih tersebut kepada mereka. Hal itu dikarenakan Wang Chen benar-benar orang yang sangat haus darah, terlebih ia sangat kuat. Kemungkinan saat ini ia sudah berada di tingkat puncak kelas Do Huang. Menurut rumor, ia pernah bertarung dengan seorang iblis tua di kelas Dozong dan tidak mati. Menanggapi kecemasan dari Yanran, Xiaoyan pun segera berkata bagaimana bisa mereka melewati labirin tanpa rubah putih tersebut. Xiaoyan lanjut berkata agar Yanran tetap tenang dan meninggalkan permasalahan ini kepada Xiaoyan. Yanran pun tercengang ketika melihat senyum dari wajah Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Yanran saat ini merasakan perasaan yang kuat dan aman terhadap Xiaoyan. Yanran pun mengangguk, kemudian Xiaoyan segera menoleh dan berkata bahwa Wang Chen dapat melupakan rubah putih tersebut. Jika Wang Chen menginginkannya, maka Xiaoyan ingin melihat apakah ia memiliki kemampuan untuk merebutnya. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Siapapun yang akrab dengan Wang Chen jelas tahu bahwa setiap kali ia tersenyum bahagia adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. Wang Chen pun segera berkata bahwa ia telah bertemu dengan Tang Yin dari pavilion 10.000 pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Ia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain di belakangnya. Saat ini Wang Chen berpikir sepertinya yang dibicarakan oleh Tang Yin adalah Xiaoyan. Tak lama setelah perkataan tersebut, energi padat berwarna hitam dengan cepat melekat di atasnya. Ia segera menatap Xiaoyan, lalu tak lama tubuhnya pun segera melesat dan sudah berada di hadapan Xiaoyan. Wang Chen pun seketika mengeluarkan teknik tangan mengikis mayat dengan tinjunya yang cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam pekat ke arah Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan pun dengan seksama memperhatikan tangan hitam yang pekat menghampirinya. Seketika api giok hijau melonjak dari tinju Xiaoyan dan tanpa ragu-ragu ia pun segera melesatkannya. Ledakan pun segera terjadi dengan api panas yang menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih yang begitu tebal. Wang Chen pun seketika terkejut setelah menyadari yang dikeluarkan oleh Xiaoyan adalah api surgawi. Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum akhirnya ekspresi Hang Chen berubah dan kakinya buru-buru ditarik ke belakang dengan doki di dalam tubuhnya yang melonjak. Setelah itu Wang Chen pun tersenyum dingin dengan cara yang gelap melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun melesat pergi menuju ke dalam kabut tebal. Tak lama terdengar suara yang bergema dan berkata tidak heran Tang Yin sangat memikirkan Xiaoyan. Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan dan masalah hari ini akan berakhir untuk saat ini. Wang Chen akan menunggu Xiaoyan di Heaven Mountain Stage dan melihat apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat ia menatap tempat di mana Wang Chen menghilang. Sementara itu di belakang Xiaoyan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat menarik diri setelah hanya pertukaran yang singkat. Matanya yang cantik mengandung keterkejutan karena nama Wang Chen yang cukup terkenal dapat ditarik mundur oleh Xiaoyan hanya dalam satu kali pertukaran. Yanran benar-benar tak menyangka orang yang sangat haus darah ini akan takut terhadap Xiaoyan. Suasana pun seketika hening hingga akhirnya Xiaoyan berbatuk untuk memecahkan keheningan tersebut. Xiaoyan pun segera menoleh kemudian bertanya apakah Yanran juga berencana untuk pergi ke kolam darah gunung surga. Yanran sedikit mengangguk kemudian berkata bahwa ia memang akan pergi ke sana. Meskipun Yanran tahu bahwa akan sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun perjalanan kali ini sangat bermanfaat dan ia anggap sebagai pelatihan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan terlihat agak kaku dan ragu-ragu hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk bertanya mengapakah Xiaoyan di sini sendirian. Yanran pun sedikit terkejut kemudian mengangkat kepalanya dan berkata bahwa guru sedang melakukan pertapaan untuk berlatih. Oleh karena itu, Yanran pun keluar sendirian untuk mendapatkan pengalaman.
Xiaoyan pun kembali bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja selama bertahun-tahun ini. Melihat Xiaoyan yang agak kikuk, Yanran pun tersenyum kemudian balik bertanya apakah yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini berkaitan tentang gurunya. Tubuh Xiaoyan pun seketika semakin menegang hingga akhirnya ia menghela nafas kemudian bertanya apakah ia baik-baik saja. Yanran pun segera berkata bahwa gurunya dalam keadaan yang sangat baik. Xiaoyan lanjut bertanya apakah ia juga berada di wilayah utara dataran tengah. Tanpa sadar setelah bertanya, adegan kesedihan saat ia berpisah dengan Yun Yun pun terlintas di benak Xiaoyan. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Sekte Misty Cloud akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiaoyan. Menjadi pemimpin dari Sekte Misty Cloud, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul di antara keduanya. Namun pada akhirnya Yun Yun pun tidak bisa menyakiti Xiaoyan dan memilih untuk pergi dari Kekaisaran Jiama. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit yang tidak diketahui dari mana asalnya. Xiaoyan menyadari bahwa Yun Yun tidak salah dengan permasalahan yang timbul di antara Xiaoyan dengan Sekte Misty Cloud. Hanya saja posisi kedua belah pihak yang akhirnya membuat Yun Yun berada di posisi orang yang paling terluka. Sementara itu Yanran pun terdiam hingga akhirnya berkata gurunya memberitahu Yanran sebelum ia pergi bahwa ia tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana lokasi gurunya saat ini, terutama kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tercengang saat mendengar perkataan dari Yanran, kemudian ia pun berkata tidak apa-apa jika Yanran tidak memberitahunya. Semua akan baik-baik saja jika Yanran berkata gurunya dalam keadaan yang baik. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa saat ini Xiaoyan akan menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika Yanran mau maka ia dapat mengikuti langkah Xiaoyan. Mendengar hal itu mata nalan Yanran menjadi sedikit cerah sebelum akhirnya ia bertanya dengan rasa khawatir bukankah ia akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak mengetahui pegunungan mata surga ini. Paling tidak dengan adanya Yanran yang mengetahui sesuatu tentang hal tersebut, maka Xiaoyan tidak terlalu khawatir dengan kondisi di sekitarnya. Yanran pun mengangguk hingga akhirnya mereka berdua pun pergi bersama menuju ke kolam darah Gunung Surga. Dalam perjalanannya Yanran menjelaskan bahwa tempat ini sudah dekat dengan Heaven Eye Mountain. Kemungkinan mereka akan dapat mencapai kaki gunung mata surga setelah beberapa saat. Ada labirin alam di dalam sana, namun mereka tidak perlu khawatir karena saat ini mereka memiliki rubah putih psikis yang dapat menunjukkan jalan. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Yanran kembali berkata bahwa memasuki Heaven Eye Mountain tidak berarti mereka dalam keadaan yang aman. Sebaliknya, hal itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan mata surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berkata suku binatang ajaib apakah yang Yanran maksud. Yanran pun segera menjelaskan bahwa suku binatang ajaib ini disebut suku tikus menelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah binatang ajaib peringkat 2 hingga 3 biasa, jumlah mereka sangat banyak sehingga cukup menakutkan. Tentu saja inti sejati dari suku tikus menelan emas ini adalah anggota yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Mereka adalah pengendali sejati dari Heaven Eye Mountain dan dikabarkan bahwa pemimpin dari suku-suku ini telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan seseorang yang memiliki kekuatan bintang 6 elit Dozong. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera bertanya dengan adanya suku binatang ajaib yang menduduki gunung mata surga, bagaimanakah orang bisa menikmati kolam darah gunung surga tersebut? Sepertinya hal unik seperti ini juga memiliki daya tarik yang besar bagi Magical Beast. Yanran pun kembali menjelaskan bahwa mereka memang ingin mendominasi kolam tersebut. Namun menurut Xiaoyan, apakah faksi manusia lainnya akan menyetujui hal tersebut? Yanran lanjut menjelaskan bahwa saat itu pertempuran besar telah meletus di pegunungan mata surga ini karena masalah kolam darah gunung surga. Pada akhirnya secara alami suku tikus menelan emas telah mengalami kekalahan. Meskipun mereka telah berakhir dengan kekalahan, namun mereka masih berani memonopoli kolam darah gunung surga. Hal itu dikarenakan para ahli yang terlalu kuat dari faksi manusia tidak dapat memasuki pegunungan mata surga karena beberapa efek khusus dari medan. Terlebih faksi-faksi ini juga takut bahwa suku tikus menelan emas akan menyerang generasi muda mereka hingga akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan.
suku tikus menelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah gunung surga yang ada. Xiaoyan pun terkejut setelah menyadari bahwa tempat yang tersisa hanya tinggal 8. Yanran pun berkata bahwa mereka tidak memiliki pilihan karena suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Selain itu, menurut kesepakatan, suku tikus menelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga dan memblokir mereka yang ingin naik ke puncak. Mereka dapat berbuat apapun sesuka hati mereka selama tidak mengancam keselamatan orang-orang tersebut. Namun meskipun begitu, mereka harus mengumpulkan 8 ahli dari manusia untuk masuk ke dalam kolam. Oleh karena itu, yang terbaik saat ini adalah tidak menyinggung anggota suku tikus menelan emas begitu mereka memasuki gunung mata surga. Hal ini dikarenakan mereka dapat memutuskan persyaratan untuk mengizinkan orang naik ke atas. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya mereka pun sampai di depan labirin. Terdapat banyak orang yang sudah sampai di depan labirin dan sepertinya mereka mengalami kebingungan untuk masuk. Tatapan mereka pun segera mengarah ke arah Xiaoyan dan Yanran ketika mereka berdua baru saja sampai. Tatapan mereka seketika berubah menjadi tajam setelah melihat rubah putih psikis di pelukan Yanran. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera berkata kepada Yanran untuk tetap tenang dan tetap berada di samping Xiaoyan. Mereka pun terus berjalan menuju ke pintu masuk hingga akhirnya suara teriakan pun terdengar. Seorang pria memprovokasi orang di sekitarnya untuk menyerang kelompok Xiaoyan dan merebut rubah putih psikis di tangan wanita tersebut. Seketika semua orang yang menjadi serakah pun segera melesat menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera berbalik dengan doki yang keluar dari tubuhnya dan pedang yang seketika dilesatkan. Flame splitting tsunami dilesatkan oleh Xiaoyan hingga akhirnya membuat orang-orang terpental menabrak pepohonan. Seketika tempat di sana pun menjadi hancur berantakan akibat dari serangan Xiaoyan. Saat ini tentu sangat mudah bagi Xiaoyan jika hanya berhadapan dengan beberapa orang yang berada di tingkat kurang dari bintang 5 dohuang. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian memasukkan pedang besar ke dalam cincin penyimpanan sebelum akhirnya ia mengangkat kepalanya. Xiaoyan terkejut menyadari ada seseorang dengan kekuatan yang menakutkan di atas ranting pohon. Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa kekuatan pria tersebut berada di tingkat dozong dan hal itu sangat tidak mungkin untuk terjadi. Xiaoyan tentu menyadari bahwa orang dengan kekuatan yang terlalu kuat akan disapu oleh medan aneh yang berada di sana. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, ia tidak dapat merasakan kehadiran dari pria tua tersebut. Mata Xiaoyan segera menatap tajam pada pria tua yang tampak sederhana berpakaian abu-abu hingga akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan dengan sopan berkata bahwa seharusnya orang tua tersebut adalah sesepuh dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu pun terkejut setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia melompat turun dari dahan pohon dan melihat ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa penglihatan anak kecil ini memang cukup bagus. Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan yang keluar dari mulut si pria tua tersebut. Setelah mengingat apa yang Nalan Yanran katakan kepadanya sebelumnya, Xiaoyan tentu saja tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus menelan emas. Terlebih orang yang ada di hadapan Xiaoyan ini cukup kuat dan kemungkinan memiliki posisi tinggi di dalam klan. Setelah itu Xiaoyan pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia telah ceroboh untuk mengubah tempat ini menjadi begitu hancur. Mudah-mudahan dengan begitu pria tua tidak akan menyalahkan Xiaoyan. Tak lama sebotol giok dengan cepat muncul di tangan Xiaoyan, kemudian ia pun segera menyerahkannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah Qi Mending Pill meskipun ia tahu bahwa hal ini mungkin bukan apa-apa di mata Pak Tua, namun mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan doki seseorang. Qi Mending Pill adalah pil obat tingkat 5 yang memiliki efek memungkinkan dohuang atau dozong untuk memulihkan doki mereka pada tingkat yang lebih cepat. Pria tua berpakaian abu-abu pun terkejut melihat tindakan dari Xiaoyan. Namun matanya yang menyipit seketika menjadi cerah setelah mendengar nama Qi Mending Pill. Pil obat bahkan lebih langka dari perspektif binatang ajaib karena hanya manusialah yang memiliki seorang alkemis.
Meskipun beberapa magical beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan kemampuan mereka, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Pria tua berjubah abu-abu pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa ia merasakan Xiaoyan sangat menyenangkan mata ketika ia pertama kali melihatnya. Si pria pun lanjut mengambil botol yang diserahkan oleh Xiaoyan kemudian tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi. Ia akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat tersebut. Si pria lanjut berkata bahwa ia juga akan membantu Xiaoyan untuk menyelesaikan beberapa hal yang merepotkan di sini. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kemudian menangkupkan tangannya dan berterima kasih karena Pak Tua telah membantu Xiaoyan. Si pria pun tersenyum kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Jingu dan meminta Xiaoyan untuk tidak menyebutnya dengan sebutan Pak Tua. Setelah itu tatapan si pria pun berkeliaran di sekitaran tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya ia bertanya apakah anak kecil ini seorang alkemis. Aroma seperti obat-obatan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya tersadar bahwa sosok binatang ajaib tentu memiliki penciuman yang sangat tajam. Tatapan aneh segera melintas di mata Jingu ketika ia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ia segera tersenyum kemudian berkata bahwa Xiaoyan harus masuk terlebih dahulu. Rubah putih psikis bersama gadis kecil itu tidak akan memiliki permasalahan ketika melewati labirin. Namun meskipun begitu masih ada cukup banyak penghalang jika ia ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Namun mereka dapat tenang karena Jingu bukanlah seseorang yang tidak dapat bekerja sama setelah menerima sesuatu. Ia akan memberitahukan yang lain untuk memperlakukan Xiaoyan secara khusus. Hati Xiaoyan seketika bersukacita setelah mendengar perkataan dari Jingu. Ia benar-benar tidak salah dengan memberikan pil obat kepadanya. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang ia butuhkan, maka Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah ia menangkupkan tangannya ke Jingu, ia pun berbalik dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai janggutnya saat ia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang sangat mendalam sementara ia dengan lembut bergumam bahwa anak kecil ini juga seorang alkemis. Tapi ia ingin mengetahui apakah Xiaoyan ini telah mencapai persyaratan mereka. Jika memungkinkan maka mereka akan bisa menyelamatkan cukup banyak permasalahan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang telah masuk pintu pohon segera menemui kabut yang 10 kali lebih tebal daripada sebelumnya. Seketika Xiaoyan pun merasakan pusing dan bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan labirin. Tak lama Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika ia berbicara pada dirinya sendiri. Segera suara lembut dari Nalanian Ran pun ditransmisikan dari sampingnya dan berkata untuk tidak perlu panik karena ini adalah Nalanian Ran. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sumber suara tersebut namun tidak dapat melihat apa-apa. Namun Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan sentuhan yang berada di tangannya hingga akhirnya Yanran pun kembali berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu melihat karena labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun mereka berdekatan, mereka masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Oleh karena itu, untuk saat ini Yanran akan menarik Xiaoyan untuk mengikutinya. Dengan rubah putih psikis yang memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Xiaoyan pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan Yanran. Hatinya saat ini menjadi sedikit tenang karena beruntung bisa bertemu dengan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan ia akan terjebak dalam labirin tersebut. Akhirnya mereka pun berjalan dengan Xiaoyan yang memegang tangan halus dari Yanran. Perasaan indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengan tangan tersebut. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan tanpa sadar bergetar, namun perasaan semacam ini segera ditekan oleh Xiaoyan. Ia pun segera menundukkan kepalanya karena malu dan membiarkan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Singkat cerita, setelah setengah jam perjalanan, mereka pun berhasil keluar dari labirin dan kabut seketika menipis. Mereka dapat melihat puncak gunung yang tinggi di hadapan mereka dan tak jauh dari sana terlihat tikus berambut emas yang mondar-mandir. Yanran pun segera berkata bahwa ini seharusnya tikus menelan emas.
Jangan menyakiti mereka, jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Yanran mengajak Xiaoyan pergi ke titik tengah yang merupakan tempat di mana Heaven Mountain Stage berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang telah ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka, seseorang akan dapat mencapai kolam darah gunung surga di atas. Xiaoyan sedikit terkejut setelah Yanran menyebutkan Heaven Mountain Stage. Xiaoyan jelas mengingat Tang Yin mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Kemungkinan yang ia maksud adalah dengan bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Menanggapi hal itu, Yanran pun segera berkata kemungkinan ada cukup banyak orang yang hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dipasang suku tikus menelan emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain untuk menempati 8 tempat yang tersisa. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesat pergi diikuti dengan Yanran di belakangnya. Sementara itu di sisi lain Heaven Mountain Stage telah dipenuhi dengan hampir 20 orang yang telah berada di sana. Tak lama suara gong pun perlahan bergema di atas peron sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Ia berkata bahwa waktu untuk menerobos pos pemeriksaan telah dimulai. Tak lama setelah itu angin deras segera muncul bersamaan dengan dua sosok yang baru saja datang. Xiaoyan segera tertawa kecil kemudian meminta maaf bahwa ia telah datang sedikit terlambat. Mudah-mudahan Xiaoyan tidak mengganggu pemeriksaan di pos pemeriksaan yang telah berjalan. Tak lama setelah itu, tatapan Xiaoyan pun menyapu ke sekeliling dan melihat beberapa sosok yang dikenalinya. Tatapan Xiaoyan pertama-tama berhenti di Nona Feng yang jaraknya cukup dekat dan juga sepertinya merasakan fokus dari tatapan Xiaoyan. Tak lama setelah itu, tatapan Xiaoyan pun beralih ke dua sosok lainnya yang ternyata adalah Tang Yin dan Wang Chen. Di sisi lain, Tang Yin tersenyum kemudian mengangguk setelah merasakan tatapan dari Xiaoyan. Sementara itu, Wang Chen bersikap dingin seperti seseorang yang tidak menyukai keberadaan dari Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk ke arah Tang Yin dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Ia pun segera menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya memiliki usia yang paling termuda di antara orang-orang yang berada di Veron. Ia mengenakan pakaian hijau dan tampak sangat imut. Melihat tatapan Xiaoyan, Yanran pun segera berkata agar Xiaoyan berhati-hati dengan gadis tersebut. Ia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Yanran. Yanran pun segera berkata hal itu dikarenakan ia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan pun sedikit terkejut kemudian bertanya apakah wanita tersebut bernama Mu Qingluan. Yanran pun mengangguk kemudian menjelaskan bahwa jumlah murid di dalam Pavilion Bintang Jatuh mungkin paling sedikit di antara 4 pavilion. Namun mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Di antara semuanya, Mu Qingluan adalah sosok yang paling menonjol di antara mereka. Selain itu, ia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, namun ia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada perubahan sedikit pun dalam penampilannya selama bertahun-tahun ini. Dengan kata lain, Mu Qingluan ini memiliki penampilan yang awet muda. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar penjelasan dari Yanran kemudian menoleh ke arah Mu Qingluan. Di sisi lain, Mu Qingluan yang menyadari tatapan Xiaoyan segera menoleh kemudian melontarkan senyum licik ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kepada Mu Qingluan dengan wajah tanpa ekspresi. Tak lama setelah itu, ketika Xiaoyan dan Nalan Yanran akan memasuki Veron, seorang lelaki tua kecil di dekat tangga batu segera melirik ke arah mereka. Si pria lanjut berkata bahwa ia adalah pemimpin dari suku tikus menelan emas bernama Jinshi. Karena mereka semua telah tiba di tempat ini, maka ia berpikir tidak satupun di antara mereka adalah orang yang biasa. Tentu mereka menyadari bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan maka mereka akan dapat memperoleh 8 tempat yang tersisa. Mendengar hal itu, tatapan Xiaoyan pun terhenti pada tubuh Jinshi dan sesaat kemudian ia sedikit merajut alisnya.
Dari suaranya, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa Jinxi sepertinya memiliki luka yang cukup serius di dalam tubuhnya. Terlebih cedera ini tampaknya bukan merupakan cedera yang baru saja dialami. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang datang sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Tak lama setelah itu, Jinxi pun melambaikan tangannya dan seketika tangga bergerak menuju ke puncak gunung. Banyak sosok tikus berambut emas yang keluar membuat semua orang menjadi merinding. Jinxi pun segera berkata bahwa pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik dari pasangan tikus ini, maka seseorang akan dianggap telah berhasil melewatinya. Mendengar hal itu, banyak tatapan orang yang terkejut melihat ke arah Jinxi. Xiaoyan pun terkejut melihat semua orang yang hadir merasakan keterkejutan. Menyadari hal itu, Yanran pun segera menjelaskan bahwa suku tikus menelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang tikus sebesar itu dipancarkan bersama-sama, kemungkinan besar bahkan seorang ahli di tingkat Do Huang akan kesulitan menahannya. Sepertinya kali ini tidak akan ada banyak orang yang berhasil lewat. Xiaoyan pun mengangguk dan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasan dari Yanran. Serangan gelombang sonik memang sesuatu yang sedikit tidak lazim. Di sisi lain, Jinxi segera berkata bahwa ia akan memberi mereka semua waktu persiapan selama 5 menit. Setelah itu, pembentukan gelombang suara sonik akan segera diaktifkan. Apakah mereka berhasil atau tidak melewatinya, maka itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Tentunya sesuai dengan kesepakatan akan ada 8 orang yang dipilih untuk masuk. Jika peserta yang lulus kurang dari 8 orang, maka tempat yang tersisa akan ditentukan dengan cara pengundian. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata kepada Yanran bahwa nanti yang perlu ia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki menutupi telinganya dan mengikuti Xiaoyan di belakang. Menanggapi hal tersebut, Yanran segera berkata bahwa gelombang sonik tikus menelan emas dapat mengabaikan setiap doki yang menghalanginya. Begitu gelombang sonik memasuki pikiran seseorang, hal itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi dan pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Pada saat itu, yang perlu Xiaoyan lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Dapat sampai di tempat ini sudah hampir mencapai batas dari Yanran. Semua orang yang berada di sini benar-benar luar biasa dan akan sangat sulit bagi Yanran untuk bersaing dengan mereka. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengerut keningnya dan tidak menyangka bahwa gelombang sonik tikus menelan emas ini benar-benar merepotkan. Ia segera bertanya bagaimanakah cara mereka bisa melawannya. Yanran pun segera menjawab bahwa seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dan dengan kuat pula berusaha menghadapi serangan gelombang sonik oleh suku tikus menelan emas. Atau cara lainnya adalah seseorang juga dapat menggunakan teknik gelombang sonik Do untuk melawannya. Namun suku tikus menelan emas lahir secara alami sebagai ahli dalam serangan gelombang sonik. Kemungkinan serangan gelombang sonik biasa akan mengalami kesulitan melawan susunan suara pasang dari tikus. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk kemudian berpikir bahwa ternyata teknik yang diperlukan adalah teknik Do gelombang sonik. Xiaoyan pun menghela nafas hingga akhirnya Jinxi segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa waktu terobosan pos pemeriksaan akan dimulai.